Oke, kembali lagi di Teknokopi Podcast bersama saya Rudi Wicaksono. Saya Dedet Wirawanda. Dan saya Mamang Didit. Rudy lagi-lagi upgrade mic, asik. Sudah nggak jadi Alhamdulillah. Tidak pakai apa namanya headset. Aduh, pusing kepala nih akhirnya. Nah ini kalau kayak gini-gini nih biasanya gue jadi semangat nih untuk ngobrolin topik. Tapi kayaknya bosan banget ya kalau ngomongin COVID, handphone. Nah ini gue agak-agak sedikit gimana kalau kita agak sedikit liar dikit ya. Boleh nih ya, liar-liar konspirasi dikit ya. Sikat. Gimana kalau gue tadi kepikiran tuh ngebahas tentang alien sih. Asik. Alien nih, nggak apa nih ya. Kalau buku gue bukan alien, nyebutnya makhluk yang turun dari langit. Nah, mantap. Gile. Ini semua gara-gara link Twitter yang lo share tadi, Det. Itu tuh. Begitu lihat, ini boleh juga nih jadi bahasan nih. Ya, mungkin belum kontroversial. Mungkin ada yang mau tahu kali ya apa sih itu. Itu jadi pas kayak sehari yang lalu itu rame di Twitter, ada orang share video ada apa kayak bola biru itu melintas di langit gitu, dan itu terang banget, warnanya biru jelas banget. Nih kalau yang pada pengen tahu mungkin bisa search di Twitter, search aja Blue Meteor gitu, langsung ada tuh nongol. Terus lu lihat dah tuh. Kalau ini videonya nanti ada di bawah ya, Det. Oh iya di bawah ntar gue asik. Ya gitu. Nah, tapi gimana ya fenomena tentang we are not alone, itu sebenarnya bisa ya ada yang percaya, ada yang enggak, tapi gue termasuk orang yang agak percaya sih kalau misalnya kita tidak sendirian ya. Mungkin mereka itu million light years away, far away. Atau mungkin mereka sudah ngeblend dengan manusia. Itu yang paling itu bahaya tuh. Bukan bahaya sih ya. Nggak bahaya sih. Jadi gini, apa jangan-jangan kita tuh sebenarnya adalah mereka ya. We are invading gitu, ngerti gak? Mungkin. ini enggak. Kalau kita nggak bahasnya secara ilmiah aja ya gitu ya. Ini karena secara ilmiah. Iya, dari buku yang gue baca nih kan ya, tulisan Anis Mansur gitu. Kalau di buku ini dia ngebaca semua tuh secara ilmiah, maupun dari kitab suci dan apapun dia baca sebagai apa ya, sebagai karya tulis gitu ya. Gue ngeri juga sih ya, tapi kalau ngomongin hubungan sama agama, cuman kalau dipikir gitu, mungkin nggak? Lu tahu Nabi Adam berasal dari mana gitu? Nah, ya kan, dari surga itu ada di mana? Itu di atas. Katanya kalau menurut kitab suci itu ada di langit ketujuh. Langit ketujuh. Mungkin langit ketujuh itu galaksi yang berbeda daripada kita ya kan. Yoi. Dan mungkin dia dikirim kayak Superman dari planetnya dibuang ke bumi ya kan. Kalau itu kan dari surga dibuang ke bumi. Ini juga mungkin seperti itu. Jadi kita berasal dari sana gitu. Ini bahasa secara logika aja sih ya, bukan secara logika ya. Maksudnya jangan di mixing juga karena nggak akan ketemu ya. Yang namanya ateis soalnya nih kalau ini. Ya, knowledge sama science sama religion tuh agak susah ketemu ya. Susah di mixing, bukan susah ketemu, susah di mixing. Tapi bisa ditemukan, cuman jangan dicampur adukan gitu. Jadi kalau gue pribadi ya, maksudnya kayak kan terkenal banget tuh dengan teori missing link. Kayak ada satu rantai yang putus, itu perkembangan dari Homo erectus ya. Kok gue lupa apa Homo neanderthalisis apa sih Neander apa sih? Gue juga lupa tuh namanya. Makhluk purba itu ya. Neanderthal. Sampai menjadi ke Homo sapien. Gitu. Homo sapien kan manusia tuh. Yeah. Tapi nah itu tuh peralihannya tuh apa gitu, linknya tuh mana? Kan nggak ada ya kalau nggak salah ya. Belum. Gua ada ini Ruth, kemarin Ruth.
Aduh, kayaknya internet gue lambat, gue nggak bisa buka YouTube. Gue lupa ada film yang katanya itu ngebahas science banget. Yang katanya kalau itu film jadi dibikin itu bakal blow your mind banget lah katanya gitu. Nah, gue lupa. Pokoknya itu ada katanya nggak jadi dibikin karena budget lah, apalah segala macam. Ada pada akhirnya si penulisnya itu ngejual skripnya di Amazon kalau nggak salah. Anjir. Itu akhirnya banyak orang. Iya, dan banyak orang yang baca juga gitu. Nah, di situ katanya dia bilang bahwa ada dulu tuh yang datang ke sini tuh dari langit lah, datang ke sini membangun peradaban gitu dan buat gimana caranya buat mereka butuh pekerja tuh. Nah, mereka menciptakan si manusia purba ini. Bentuknya seperti manusia yang pikirannya tidak pintar gitu, tapi punya tenaga buat dipekerjakan. Nah, di film itu tuh bakal menceritakan itu katanya. Nah, itu kan ada gitu ya. Maksudnya ya kalau misalkan kita pikir balik lagi manusia pertama Adam, tapi ada teori Darwin itu kan nyambung tuh. Itu bukan teori Darwin gitu, tapi dia mau dibikin. Bakalan apa? Kalau gitu sangat kontroversial, itu bahaya tuh. Itu ada maksudnya di YouTube juga ada sih konten itu buat ngebahas di film itu katanya di film itu bakal menceritakan seperti itu gitu. Ya kan kayak gini kan kita nggak pernah tahu benar atau enggaknya ya, tapi kalau kita hubung-hubungin itu ya mungkin terjadi gitu. Karena kan yang membedakan antara manusia dengan kera kan adalah intelijensi kita ya. Maksudnya kan secara anatomi ya kurang lebih sama mamalia gitu. Tapi intelijensi kita tuh jauh banget di atas itu. Bahkan kita bisa berevolusi kayak mencipta artificial intelligence. Kok jadi panjang banget bahasan gue ya? Jadi menciptakan AI, jadi AI. Jadi gitu lah. Kita menciptakan kecerdasan buatan juga gitu. Jadi kayak menurut gue ya in the end akhirnya kita akan seperti pencipta kita ya kalau juga ya. Itu semacam kayak pemikiran gue aja sih. Tapi ini teori konspirasi si UFO ini atau alien itu semuanya ternyata berawalnya tuh dari tahun 1930, men. Udah lama banget ya, gila. 1930 cuy. Yang ada penampakan yang kita melihat objek. Iya. Yang apa tuh ada filmnya, dokumenter gue lupa tuh yang dia katanya bekas pegawai kerja di Area 51. Tahu nggak lo? Jadi dia bikin ada filmnya. Kalau nggak salah dia yang bilang bahwa UFO itu buatan Rusia buat membodohi orang Amerika katanya. Iya. Itu ada berita kayak gitu juga tuh. According to U.S. Air Force Captain Edward J. Ruppelt, the Air Force files often mentioned the panic aftermath of the 1938 War of the Worlds broadcast as a possible reaction of the public to confirm evidence of UFOs. However, the files have not been made available to corroborate his assertions. War of the Worlds. Itu War of the Worlds ya? Itu tahun 1930. Jadi tapi kalau di si War of the World itu ternyata udah ditulis skripnya siaran radio kan oleh kan? Iya. Siaran radio disangkanya beneran. Iya, as if it were a major piece of breaking news. Gila. Jadi breaking news. Iya. Kayak itu mengutip dari bukunya Anies Mansur tadi, makhluk-makhluk yang turun dari langit. Ada pertanyaan begini, lantas adakah penghuni di planet-planet lain? Ilmu astronomi menegaskan bahwa ada miliaran planet lain di alam. Tidak mustahil sebagian planet-planet ini layak untuk dihuni, dan tidak mustahil bahwa para penghuni planet ini berpindah-pindah dari satu planet ke planet lain. Kitab-kitab suci agama dekat dengan gagasan ini. Adam dan Hawa pastilah turun dari planet lain ke planet bumi. Nah,
Kitab-kitab agama kuno, Taurat, Veda, Talmud, Ramayana, dan lain-lain memberi gambaran kepada kita tentang turunnya makhluk dari planet-planet lain ke bumi ini. Gambaran tersebut memang tidak ilmiah, tetapi sebuah gambaran sederhana menggunakan bahasa zamannya ribuan tahun yang lalu. Betul. Itu yang ya kita cuma dapat informasi itu dari buku ini, tapi bisa jadi bahan pikiran gitu bahwa ya mungkin gitu emang ada. Iya bisa jadi. Menurut gue saat terjadi loh kayak kan ada ya beberapa struktur bangunan zaman dahulu yang kayak contoh yang menunjukkan tanda-tanda. Iya kayak masif banget gitu loh. Iya kan? Itu struktur masif banget, besar, dan di eranya tuh teknologinya belum nyampe. Teknologi engine itu belum nyampe gitu. Secara ini ya, secara sepengetahuan kita ya, pada zaman itu teknologinya seharusnya itu belum nyampe. Tapi kita nggak tahu ternyata situasinya pada saat itu apakah ternyata sebenarnya mereka lebih advance daripada kita sampai akhirnya bisa bikin piramid, bisa bikin Stonehenge, bisa bikin apa tuh, macam-macam. Kayak gue kan pernah tuh ya ke piramid ya, maksudnya kan gue pernah ke Mesir tuh, terus gue berkunjung ke piramidnya. Sadis. Kayak Indiana Jones loh. Habis nikah. itu gue kayak ya maksud gue kayak gila ini ya sebenarnya lu kayak ngeliat Candi Borobudur sob. Gitu. Tapi lebih gede ya dia Ruth. Gede banget. Dan ada 3 kan dia kan. Iya. Ada 3 depannya kan ada patung Sphinx. Nah menurut gue kayak kok bisa ya orang zaman dulu bikin kayak gini. Presisi itu ya? Presisi itu. Dan itu bentuknya kan bukan segitiga ya, tapi 5 segi 4 kan. Iya. Bujur sangkar tapi mengkerucut di atas. Gokil. Gitu tuh kayak wah ini bujur sangkar. Iya, bujur sangkar tapi mengkerucut di atas. Itu kan ada hitungan matematis ya harusnya ya. Batunya berapa, terus tingginya diperlukan berapa, ngebangunnya gimana, struktur kayak hitungan matematiknya tuh udah ada itu. Pada saat itu harusnya kan nggak mungkin lo trial and error dong. Trial and error udah hancur sekarang, udah nggak bersisa. Dan katanya kenapa kita kalau kan banyak pembuktian juga gitu bahwa katanya sebelum zaman Nabi Nuh tuh lebih canggih daripada zaman sekarang. Nah, yang itu juga gitu ya seperti dan bukti-bukti itu terlihat di bebatuan gitu. Dan sebenarnya kalau kita pikir kenapa emang kalau lebih canggih kenapa buktinya ada di batu gitu. Tapi katanya kenapa ada di situ karena ya itu pertama itu adalah ya bukti bangunan. Yang kedua mereka sengaja bikin di batu supaya ya kalau terjadi ke alam apa segala macam buktinya tuh masih tersisa, katanya sih begitu. Nah, sama satu hal nih ya, kalau menurut kitab suci ya, mau itu Bible, mau itu Al-Quran, itu Nabi Nuh itu membangun kapalnya hitungannya dari mana sob? Ayo. Gimana lo cara mecahin hitungannya lo? Dan ada informasi lagi mungkin kapal Nabi Nuh itu bukan dari kayu. Nah itu, tapi bahannya apa kita nggak tahu. Iya, tapi kayak ya mungkin kalau lu bayangin lagi bisa kayak spaceship yang canggih banget. Nah, ya sekarang gini, gue gimana ya, gue tuh kayak waktu gue kecil dengerin ya, kan gue di gereja denger di gereja di sekolah denger pelajaran agama segala macam gitu. Gue yang kapal Nabi Nuh gini. Pas udah gede gue mikir juga, ini hitungan matematiknya gimana ya? Saat dia harus miara semua binatang, bener nggak? Iya. Semua binatang berpasangan, terus kemudian ikutlah keluarganya dia. Ya udahlah, kalau keluarganya paling berapa sih, berapa puluh orang gitu palingan. Tapi kapalnya itu loh, kan itu kan pasti ada hitungan ya, lu mesti nahan ombaknya seberapa. Lu gak mungkin dong lu bikin satu bahtera, satu ark gede banget, terus tiba-tiba lu kagak tahu hitungan matematikanya gimana gitu. Itu menurut gua agak gimana ya? Ini kayak ngingetin gue sama film Interstellar. Dimana dia mesti nyari rumus cara memindahkan segitu banyak orang makhluk hidup ke planet lain dalam waktu yang bersamaan. Ya kan, dia sampai akhirnya nyari rumusnya, ketemunya di black hole rumusnya, akhirnya jadilah itu ark yang bisa ngebawa semua manusia itu pindah dari planetnya. Ya itu itu mirip banget dong kayak
kayak sih. Iya kan maksud gue. Nah, itu sebenarnya Interstellar itu kalau lu baca buku ini ya, Det ya. Makhluk yang turun dari langit itu, nah itu tuh kayak semua apa yang ada di sini tuh di film Interstellar itu tuh ada berhubungan gitu. Jadi yang pernah gue kalau nggak pernah salah ya baca di buku ini ada kayak dia nggak bikin kesimpulan ya, tapi coba bayangkan ya, katanya coba pikirin gitu. Kalau misalkan sekarang nabi-nabi dan rasul itu dapat wahyu. Wahyu itu datangnya dari malaikat. Sedangkan kalau malaikat itu datangnya dari surga yang katanya langit ketujuh. Gimana caranya dia cepat bisa datang? Itu tuh pasti ada satu sistem di luar angkasa ya, black hole itu mungkin dia itu jalurnya mereka buat datang cepat sampai di bumi. Tapi itu kalau itu mungkinkah seperti itu gitu? Dia tetap bikinnya pertanyaan gitu. Dan ngelihatnya secara sains gitu ya, bukan ngelihat secara ya ini agama gitu. Sebenarnya bukan black hole tapi wormhole ya kalau di ini. Dia kayak semacam ini kan, kayak tunnel yang kayak kalau film-film Star Wars gitu. Hyperdimension anjing. Hyperdrive. Kan kalau teori di film sci-fi yang paling populer kan kalau misalnya dari apa kayak kertas gitu kan, dari poin A ke poin B lo paling cepat tapi gini kan. Iya kan. Nah itu bisa jadi kemungkinan itu sih wormhole-nya itu tuh yang menghubungkan itu tuh. Iya. Nah, ini kalau yang gue kutip lagi pembahasan kita tadi dari buku ini lagi, Makhluk yang Turun dari Langit. Kita tidak sendirian di alam ini dan nenek moyang kita bukan kera. Anda tidak sendirian di dunia, peradaban kita juga bukan satu-satunya dalam sejarah manusia. Ada banyak peradaban yang menghilang di bawah air atau di bawah pasir dengan jutaan orang, rumah, kota, dan pabrik. Banjir di masa Nuh itu salah satu bencana yang menenggelamkan seluruh peradaban manusia. Namun sebelum itu ada banyak peradaban yang dihancurkan oleh benda-benda astronomis lainnya. Api, batu-batu panas terlontar dari langit dan manusia pun berlindung di gua-gua dan rumah-rumah di bawah tanah. Inilah salah satu kemungkinan ilmiah atau fakta konkret. Kan, tapi peradaban manusia lagi-lagi masih terancam dengan kehancuran. Manusia kelak akan menghancurkannya lagi. Kelak peradaban bakal musnah. Ngulang lagi. Ya intinya balik lagi ya kalau kita mikir juga gitu. Yang ini makanya bahaya juga sih kalau lu menyatukan ini dengan agama menurut gua. Iya. Karena kalau kita mikir lagi ya itu ya semua mungkin orang percaya kiamat ya. Tapi kalau lu lihat ke situ gitu, ya kiamat itu mungkin menghilangkan peradaban kita dan akan memunculkan peradaban baru di situ. Cycling. Iya, cycling. Tapi kan kalau dari agama gue gitu ya, kalau kita nyatuin agama, abis kiamat itu kan kelar. Gitu kan. Ya, udah. Tapi kan nggak tahu. Ya, tapi kan kita nggak. Iya. Kalau yang ngeri kalau dihubungin sama agama, makanya kalau gue tidak menghubungkan ini dengan agama ya. Iya, emang sulit kalau masalah gini tuh dihubungin sama agama tuh pasti bentrok. Impossible. Ya udah, jatuhnya ya udah. Lo percaya dogma. Iya benar. Tapi nih, lo pernah punya pengalaman ini nggak sih? Pengalaman Interstellar? Pengalaman pribadi yang aneh gitu atau yang misterius yang sampai sekarang nggak bisa ada penjelasannya, kayak mungkin ngeliat UFO lah, apalah gitu. Ada nggak? Gua ada. 2 kali. Anjir. Tapi gue gak tahu ya kalau kata kan emang namanya juga orang Jogja ya, gue juga gak ngerti. Pasti dari leluhur ada yang pernah aneh-aneh lah. Itu gue pernah mengalami yang namanya out of the body experience. Itu banyak sih yang pernah ngalamin. Gue 2 kali ngalamin tuh. Dan itu baru beberapa tahun yang lalu. Jadi kayak, gue kayak ngeliat terbang lagi gitu. Tapi yang keren ini ya, gue bisa kayak kayak pindahnya tuh cepet gitu. Iya, betul. Dan lu sempat lihat badan lu lagi tidur gitu? Iya. Gue juga pernah soalnya. Dan terus gue bangun, gue balik lagi ke itu, tidur, gue melek udah balik lagi. Iya. Tapi enaknya jadi gue nyoba waktu itu gue ketemu siapa ya? Gue deskripsiin dia tuh bener. Karena waktu itu gue tidurnya tuh sore-sore gue nggak malam pokoknya gue.
Gitu. Yang terakhir yang gue inget yang itu ya. Kalau yang pertama justru gue lupa, tapi gue nggak ngapain tuh inget itu. Yang pertama udah lama banget. Karena gue nggak tahu, gue mimpi biasa ya. Kan pas udah gede kan baca gitu. Inget itu ya. Tapi itu beda sama Inception itu ya, kalau kayak gitu ya. Inception yang masuk limbo itu. Iya, kayak yang di film itu kan Inception lu mimpi di dalam mimpi gitu. Iya, jadi lu punya kesadaran dalam mimpi lu gitu. Apa lucid dreams? Lucid dreams. Iya. Itu gue juga pernah ngalamin hal yang sama kayak lu, tapi itu gue sengaja. Jadi gara-gara nonton Inception, gue research lagi tentang lucid dreams. Ada caranya. Pisang buat meningkatkan gue lupa apa tuh, vitamin D atau vitamin apa supaya di saat lu mimpi lu kagak. Jadi ada caranya. Lu salah satu caranya tuh lu bikin apa tuh, jurnal. Lu catet tuh setiap mimpi lu catet, terus bangun tidur lu catet apa yang terjadi selama itu yang lu ingat. Terus akhirnya gue coba terus satu ketika ya itu terjadi. Gue keluar dan gue bisa ngelihat wujud gue sendiri gitu. Terus gue terbang coy. Keluar dari rumah gue ke atas serat. Terus gue mikir gue mau kemana ya. Tapi pas itu gue langsung takut karena ada satu teori yang dari research gue itu yang nyebut kalau berhati-hati ketika lu melakukan lucid dreams karena ada kemungkinan lu bisa nggak balik. Dan itu menyebabkan lo jadi koma sampai entah berapa lama karena lo tersesat, lupa jalan pulang gitu. Nah itu gue langsung anjir, gue takut banget. Terus gue berusaha balik. Akhirnya gue balik, terus gue bangun keringetan. Asli gue aneh banget nih, deg-degan banget. Itu lo berusaha baliknya gimana caranya, Det? Gue ini kayak nginget tadi gue di mana ya, ini rumah gue di bawah, gue turun ke bawah. Terus sampai di badan tuh langsung gue ini usaha bangun gitu loh. Bangun gue bener gitu. Sadar cuy. Begitu lu usaha bangun langsung sadar, jadi kayak nempel lagi. Maksud gue di saat lu melayang itu sadar. Gue tahu kalau itu tuh gue fully awake gitu, kayak gue tahu apa yang gue lakukan dan gue tahu kalau gue begini tuh ngapain. Jadi kayak gue bisa mengontrol diri gue sendiri dan gue aware gitu. Kayak lu jalan, lu makan. Lu kenapa nggak terbang ke sana kemari dulu, deh? Coy, ntar kalau nggak bisa balik gue nggak bangun, serem banget coy. Karena dia masuk limbo gue. Kalau gue nggak disengaja. Iya. Nah, gue tuh bisa, kalau gue bisa waktu itu tuh yang pengalaman gue itu gue bisa sampai pindah lokasi. Pindah lokasi itu benar-benar kayak cek gitu loh, kayak gimana ya, kayak lu ngedipin mata, lu udah pindah. Kayak orang lain, jadi itu aneh banget sih. Tapi habis itu gue baliknya juga sama kayak tuh, kayak berusaha balik. Tiduran langsung bangun. Itu tahun berapa tuh ya? Pas abis gue punya anak kalau nggak salah, gue sebelum kawin ya, lupa gue udah lama berarti tuh. Tapi gue tahu thread lu itu dapat di Kaskus tuh dulu rame juga tuh dan panjang banget. Iya, gue sempet. Ada lu buat meningkatkan harus makan pisang lah gitu. Terus lu mesti catat ini jurnal lah apa segala macam. Terus yang kata orang erap itu lu tau nggak lu? Iya. Ketindihan. Nah itu katanya fase untuk lu masuk ke sana gitu. Iya. Bener. Emang pas gue coba itu rasanya tuh awal-awalnya mirip kayak yang ketindihan itu. Cuma jadi sebenarnya tuh ketindihan itu lu proses menuju ke sana, cuma lu belum fully aware. Jadi lu kayak takut gitu. Karena lu nggak tahu apa yang terjadi, lu gerak tapi badan lu nggak gerak gitu. Itu sebenarnya tuh lu udah mulai lepas tuh. Nah pas ketika gue mencoba itu udah mulai rasa ketindihan gitu, gue karena gue lagi sengaja gitu ya, gue aware nih, ini momennya nih bentar lagi gue lepas nih, dan jadi gue bisa mengontrol gitu. Apa? Karena lu emang latihan jadi lu aware ya. Jadi gue aware karena ya emang gue coba, penasaran kan, terus ya udah akhirnya lepas gitu. Oh iya bener juga nih. Terus, ya gitu deh, sisanya yang tadi gue ceritain, anjir itu lumayan serem sih. Tapi ini apakah sebenarnya nih ini ya kan, soalnya kan kalau kemampuan kayak gini kan sebenarnya genetik ya, maksudnya kayak sebenarnya udah di lock dalam DNA kita nih, tapi terlock abadi, ngerti nggak lo? Jadi kunci utamanya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang punya special access ke situ gitu. Jadi menurut gue ya mungkin kita memang ini ya. Memang berasal dari bumi. Ya menurut penelitian aja kita menggunakan otak kita cuma 1%.
Kalau kita fully unlock tuh, semua itu, what's gonna happen nggak tahu kan. Kayak semacam kita tuh kayak semacam hardware canggih banget, tapi software-nya nggak mumpuni, bro. Bottleneck. Iya, mungkin ya kita tidak bisa mengakses kemampuan otak kita secara lebih aja. Mungkin kalau bisa ngakses lebih kayak ya segala kemampuan itu bisa kita optimalkan gitu. Kayak film apa tuh? Dan di buku ini juga itu develop tanda-tandanya. Oh ya? Iya. Dibilang apa? Ya kayak gini deh, lu lihat aja zaman dulu itu kalau lu ngirim merpati pos aja gitu ya, itu kan bisa tepat banget. Tapi sekarang tuh udah nggak bisa karena udah ada sinyal apa segala macam tuh, merpati banyak diganggu. Sama seperti manusia gitu. Kita udah terlalu kotor gitu pikirannya, hatinya dengan segala macam apapun yang terpapar di kita. Jadi ya kemampuan itu tuh udah nggak udah nggak bangkit gitu. Bahkan kalau di buku ini dia bilang manusia tuh dulu bisa ngerubah dari tanah jadi emas. Anjir. Terus ya terbang lah apa kayak gitu. Terbang. Itu di Mesir katanya. Iya. Emang sih kalau alkemis ya. Kalau alkemi. Kalau apa ya, ngelihat dari bukti-bukti sejarah, terus kayak catatan-catatan sejarah zaman dulu itu banyak hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan sekarang gitu. Yang kayak kok ini bisa gitu loh. Terus kenapa sekarang enggak gitu. Ya kan banyak banget yang kayak gitu. Mungkin itu bener juga yang kata buku itu, kayak kita udah terlalu banyak interference, terus fokus kita udah kemana-mana ya kan, jadi otak kita udah nggak pure lagi, jadi ability kita kayak di reduce gitu gara-gara di lock terus akhirnya ke lock skillnya. Mungkin kalau nggak gitu bisa chaos juga kali ya dunia kita, kayak masing-masing orang bisa ngerubah pasir jadi emas tuh, kayak selesai sudah perekonomian, nggak usah jual apa-apa, udah lu hidup dengan pasir aja. Lu mau punya emas terus lu mau beli apa gitu maksudnya kan, kayak gitu. Tapi apa ya menarik sih. Nah ini gue punya pengalaman lagi satu, Ruth, yang ini ada kaitannya sama UFO. Gue pernah ngeliat sightings. Apaan itu? Ada UFO, gue pernah ngeliat UFO. UFO as in unexplainable. Gue sama anak Ufonesia dulu lagi di Bandung sampai hampir pagi nungguin UFO lewat, ada yang bawa teropong, nggak pernah ngeliat sih. Cuy, gue ngelihat di mana tau nggak, di Soundrenalin. Soundrenalin tahun pokoknya awal-awal banget deh itu, Soundrenalin kedua gue. 2007-2008 ya berarti ya? Iya kalau nggak salah. Enggak lebih berarti. Smashing Pumpkins tuh yang Soundrenalin keberapa ya? Soundrenalin itu Java Musik Indo. Iya Java Rocking Land. Java Rocking Land. Iya. Salah gue, sorry. Java Rocking Land. Tuh gue datang sendirian tuh. Yang ngelihat bukan cuma gue doang. Gue, Ivan Hartanto, sama Penny Pujiati. Itu gue sampai sekarang nggak bisa menjelaskan apa yang gue lihat. Jadi itu kan malam-malam ya Java Rocking Land. Kita lagi nungguin band. Kita lagi duduk tuh istirahat di stage berapa gitu. Terus gue lagi ngelihat ke atas. Karena gue lagi nengok ke stage lain, tiba-tiba di belakang stage itu ya kelihatan langit lah gitu, open space gitu kan. Terus ada awan coy, bentuknya melingkar. Seret gitu. Gerak. Kalau awan kan biasa pergerakannya sama ya, seragam. Misalkan lu ngeliat dari kanan ke kiri itu semuanya ikut ya kan. Ini satu awan itu doang tuh yang bentuknya melingkar gede banget. Dia dari bawah ke atas terbang terus. Gue ngeliat kan, terus gue anjing itu apaan? Gue panggil si Penny sama si Ivan, coy itu apaan tuh? Terus dia ngeliat juga. Dan semua orang yang ada di sekeliling itu pada ngeliat semua. Dan semua pada bingung itu apaan kayak. Terus dia terbang ke atas, bentuknya bulat coy. Jadi ini awannya itu doang tuh. Dia melingkar gitu. Tengahnya bolong. Jadi kayak ring gitu, pinggirannya doang. Dan dia terbangnya konstan lewat terus ke atas, lama-lama mengecil. Terus terbang hilang coy. Cepet gitu. Gue ngeliatin mulu kan, anjing ini apaan. Terus
Pas itu selesai gue langsung ngobrol sama yang lain. Lu pada lihat gak sih? Handphone belum canggih sekarang ya. Iya, itu zaman masih cupu handphone, gila. BB ya, masih BB. Gue pakai apa? Gemini. Asli itu gue sampai sekarang masih shock, kayak nggak bisa describe gimana ya. Dan si Ivan pun juga ngelihat kayak itu apaan. Cuma karena kita lagi hype sama band, jadi habis itu sudah lah gitu. Padahal yang ngeliat tuh gak cuma gue bertiga, orang-orang sekitar kita pun kayak pada pas ngeliat itu, ih apaan tuh, pada nunjuk ke langit, ih apaan tuh gini, kok aneh banget sih kayak gitu. Terus habis itu bandnya mulai selesai sudah lupa semua gitu. Dan besoknya gue cari berita-berita gitu nggak ada yang ngelaporin, nggak ada yang pernah lihat, nggak ada yang ngerekam juga. Mungkin lo di flash kali otak lo kayak MIB gitu. Anjir, itu termasuk salah satu yang apa experience gue tentang UFO ini. Apa sih UFO tuh panjangannya? Unidentified Flying Objects. Itu, nah mulai dari situ gue pokoknya setelah kejadian itu besokannya gue research UFO, nonton apalah gitu, dokumenter tentang UFO gini. Wah udah ngaco banget deh gue. Cuma ya gimana? Terus sih dari dulu bahasan kayak ginian tuh. Iya kan? Macam iya. Tapi yang gue bingung ya, kenapa hal ini sangat sensitif hingga misalkan ada suatu pihak yang punya info gitu. Let's say kayak di US itu Roswell Incident, Area 51. Terus kenapa mereka nge-treat itu sangat-sangat extraordinary, yang tingkat kerahasiaannya itu wah levelnya udah nggak tahu gimana, akhirnya dijaga banget gitu. Terus gue bingung kenapa sepertinya segitunya ya, apa yang berbahaya gitu. Maksud gue kalau emang ada gitu, kenapa nggak di-share aja gitu. Jadi semua orang bisa tahu apa yang terjadi, terus itu yang ada di situ apa, di Area 51 itu apa. Sampai sekarang kan masih misteri kan, gosip doang. Di dalam situ ada alien, ada pesawat dari mana nggak jelas gitu. Terus kayak sampai sekarang belum ada yang ngerilis isinya, kecuali mungkin itu sebagai ininya juga sih, dead pride-nya Amerika, bahwa mereka yang telah menemukan alien pertama kali, mereka yang telah menemukan UFO apa segala macam gitu. Kan itu jadi pride-nya juga, yang dan kita juga belum tentu tahu benar itu ada apa enggak. Iya, bisa benar jadi kan kita juga nggak tahu kan, juga teknologi diambil-ambilin gitu ya. Dan itu film tuh kan ada tuh di apa? Ya itu yang gue bilang di Netflix itu, yang dia katanya bekas kerja di Area 51, yang dia bilang itu alien yang dia temuin yang palanya besar itu tuh kayak perubahan genetik manusia yang emang dibuat sama Rusia apa katanya, buat supaya orang Amerika tuh percaya. Kayaknya tuh begitu ya. Gue lupa di judulnya, lu mesti cari deh tuh filmnya. Anjir, Rusia cukup terkenal juga. Rusia kayak babi banget gitu. Aduh, emang sih dulu Rusia sama US mungkin tuh, kalau dipikir lagi kenapa semua hal kayak gitu jadi rahasia gitu ya. Iya. Yang merahasiakan mereka juga deh. Iya bukan sih. Bukan manusia biasa gitu. Knowledge is power, bro. Knowledge is power. Iya, bener juga. Mungkin yang ngerasain ya part of them gitu, part of the aliens yang sudah menyamar dan beradaptasi dengan kehidupan kita. Dan ya mungkin bentuknya juga nggak seperti alien yang kita lihat di film, palanya gede apa segala macam ya, kayak kita aja begini. Bisa jadi sih. Bisa jadi sih. Lu pernah nonton ini nggak sih, Time Travelers? Ada orang bisa ada orang dari Ukraina. Iya, yang dia ngaku dia tuh dari tahun berapa gitu, dan dia punya ID segala macam. Jadi nih orang nih tiba-tiba muncul di satu tempat, dia kebingungan ya kan, terus disamperin sama polisi, ini Mas nyasar gitu ya, ibaratnya gitulah. Mas nyasar, enggak Pak, ini tahun berapa ya, dia nanya gitu. Dikasih tahu ini tahun, gue lupa tahun 1970 berapa gitu. Terus dia bingung, shock gitu. Hah? Kenapa Pak, ditanya sama polisi. Enggak, saya tuh beberapa jam yang lalu tuh lagi ada di kawinan saya gitu, dia bilang. Tapi kenapa sekarang saya di sini, saya bingung gitu. Terus dia nunjukin ID-nya, ini
harusnya saya tinggal hidup di tahun segini. Dia nunjukin ID itu paspor segala macam dalam bentuk yang sangat rapi. Padahal itu umurnya udah berapa puluh tahun gitu. Harusnya ini ID ini udah nggak ada, udah nggak eksis di zaman sekarang, dan kalaupun ada ini udah relik gitu. Terus dia bilang saya nggak tahu nih, saya juga bingung, saya ada di sini. Akhirnya dia inget waktu itu dia mau kawin terus nggak jadi, ada something gitu, terus tiba-tiba dia nongol di situ. Terus akhirnya dia nyari si calon istrinya itu tadi, ya kan? Mungkin mungkin gue bisa ketemu dia kali ya. Dicarilah tuh si cewek itu, ketemu, ada, masih hidup. Terus si cewek itu nyimpen foto mereka berdua. Ini foto si ini nih tahun segini. Terus ditunjukin ke polisinya kan, polisinya langsung pada bingung, nih gimana nih maksudnya nih. Terus pas pokoknya si cowok ini kan nggak tahu mau kemana, jadi dia dibawa ke kantor polisi. Ya kan, lu stay di sini aja deh, kita sambil cari tahu gimana gitu, lu bisa ngapain. Pokoknya dia nunggu di satu ruangan gitu, ada CCTV segala macem. Dia masuk, polisinya keluar, ini orang nggak keluar lagi, udah hilang coy. Pas dilihat di CCTV-nya tuh udah nggak ada jejak kalau dia keluar kemana gitu. Terus tiba-tiba dia muncul lagi di tahun berapa gitu, sampai masuk ke TV show gitu. Dia bilang gua abis balik dari masa depan. Dia cara nunjukinnya, dia foto di danau gitu, ya kan, belakangnya tuh ada landscape-nya gitu. Tahun yang di tahun itu belum ada gedung-gedung. Nah, dia punya foto kedua di tempat yang sama, di belakangnya udah ada gedung-gedung. Katanya ini tahun segini nih, ntar bakal ada handphone, bakal ada pokoknya di sini dibangun gedung ini. Dia ceritain semua tuh, sampai ditunjukin fotonya. Ini foto gue di sini nih. Ini ntar kondisinya di tahun segini tuh, di belakang ada gedung-gedung ini. Gue langsung kayak, hah, yang bener aja gitu. Nah itu sampai sekarang nggak ada pembahasan lanjut tuh si time travelers itu. Dipendem aja. Dulu juga gue pernah lihat pembahasan itu di YouTube ya. Jadi di beberapa film Charlie Chaplin itu ada, ya lu tau lah film Chaplin tahun berapa gitu ya, masih hitam putih segala macam. Itu ada beberapa scene yang orang tuh lagi kayak lagi pegang handphone, terus dia kayak lagi ngangkat telepon gitu loh. Iya. Dan pada zaman itu kan nggak mungkin kan gitu, maksudnya orang kepikiran bahwa handphone ada telepon itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Oh, sama yang tadi yang lebih aneh lagi, jadi dia bawa kamera. Dia bawa kamera, isinya film kan, kamera film. Dia bingung nih mau nyetak di mana karena nggak ada yang bisa gitu. Sampai ada satu orang yang masih punya chemicalnya gitu, kayak, oh ini film tahun segini nih. Ini lu dapat dari mana? Dia bilang gitu, kata si tukang, ini film saya gitu, baru saya pakai kemarin foto-foto. Oh, terakhir itu dia foto UFO. Dia ngeliat UFO, dia foto, jepret. Terus habis itu udah selesai, dia tiba-tiba nongol di tahun itu. Akhirnya dicetak kan tuh fotonya. Terus diliatin, nih foto saya nih, ini kemarin nih, ini kawinan saya, ini calon istri saya, gini. Terus ini foto terakhir saya nih, si UFO itu. Jadi ada dia moto, nggak tahu itu apaan, ada UFO terbang gitu warna hitam, kayak gitu. Dan anehnya tuh si film kanisternya itu udah 50-an tahun gitu, tapi dia masih kayak barang baru. Kayak ibaratnya lu baru beli roll film gitu, dipasang gitu. Itu masih seperti itu kondisinya, kayak baru banget, fresh banget. Even kameranya pun masih bagus gitu. Kayak aneh banget itu. Gue sampai sekarang gue nggak sengaja tuh nonton sampai, ini serius nih ada orang bisa time traveler gitu. Tapi dia nggak bisa mengontrol. Gue mau tahun sini, ceret, tiba-tiba gue mau ke tahun segini, nggak bisa. Pokoknya dia tiba-tiba nongol di mana aja gitu. Tahun ini, anjir. Nah kalau ngomongin UFO juga, kayak ya balik lagi ya, gue lagi baca buku ini jadi referensinya dari sini gitu ya. Jadi banyak bilang juga kayak ya pesawat-pesawat luar angkasa apapun itu yang canggih banget gitu ya. Di saat orang yang lebih primitif ngelihat,
pasti kan berpikir itu makhluk asing atau makhluk ya benda asing gitu yang karena kita nggak ngerti teknologinya gitu. Jadi kalau menurut gue mungkin aja gitu kayak pesawat-pesawat itu tuh pesawat-pesawat luar angkasa yang emang udah diciptakan gitu karena kita nggak tahu apa segala macam, kita ngelihat ya bilang itu entah UFO atau apapun itu. Ya nggak sih? Iya sih. Coba mungkin kayak SpaceX gitu yang si apa tuh Tesla tuh bikin kalau itu rahasia gitu tiba-tiba dia terbangin dan kita lihat kan, lu berpikir itu wow makhluk luar angkasa padahal enggak, itu manusia yang bikin dulu. Iya juga ya. Kalau ini sih, soal itu sih. Tapi ini di buku nih gue nemuin lagi nih ada yang aneh juga nih. Satu hal aneh terjadi pada 16 Maret 1964. Seorang misterius bernama MNI mengirim sepucuk surat kepada semua lembaga ilmiah ternama di Prancis. Dalam surat itu, dengan bahasa ilmiah dia berkata, saya mendapat tugas untuk mengirim surat saya. Surat saya terima dari penduduk planet Proxima yang kepada kalian. Penduduk planet ini bernama Baki, yaitu bangsa yang tersisa. Dalam bahasa mereka, kata ini bermakna warga matahari. Planet ini besarnya 1,5 ukuran bumi, temperaturnya mirip dengan bumi, manusianya hidup tanpa berkeluarga, begitu ya. Terus setelah itu diberi pokoknya setelah lahir tuh orang bayi itu kayak dilempar aja ke umum gitu. Nanti setelah 10 tahun dikasih kekuatan khusus katanya sih gitu. Setelah itu diberikan kekuatan khusus yaitu akal dan pemahaman yang selanjutnya ditinggalkan. Problem planet ini adalah ia tidak mengenal kematian, namun apabila ada orang yang hidup telah lelah dengan hidupnya maka dia sendiri akan melepaskan dan mengakhirinya. Problem terumitnya di sana adalah jasad-jasad orang mati. Nah, orang misterius ini dalam suratnya berkata bahwa 10 tahun yang lalu warga planet ini turun ke bumi di Baalbek sekali dan di Tibet sekali. Mereka meninggalkan banyak jejak yang membuktikan hal ini. Mereka diduga akan bermigrasi ke Mars karena planet Proxima terlampau padat. Anjir. Serem jadinya ya. Medeni dah. Aduh. Tapi keren banget nama planetnya Proxima. Iya, planet Proxima anjir. Itu kalau dia nongol sekarang gitu ya, pasti udah dibilang skizofreni, halu. Iya, oke nih mereka katanya juga gini. Mereka sangat galau sehingga lari dari planet ini ke planet-planet lain. Mereka datang ke bumi menggauli gadis-gadis bumi sehingga mereka memiliki keturunan mengagumkan. Berarti yang cakep-cakep itu keturunan planet ini kali ya, manusia Proxima. Geraldine mungkin keturunan ini. Anjir aja Geraldine lagi. Banyak sekali prasasti bumi berbicara tentang manusia raksasa ini. Dia juga mengatakan bahwa warga Mars juga melakukan hal yang sama. Mereka datang ke bumi, bertemu dan mencintai garis-garis di bumi, melahirkan keturunan. Dan mempunyai keturunan-keturunan jenius. Berarti kalau sekarang tuh NASA di Mars tuh belum ketemu aja nih sama penduduk Mars berarti kan? Iya. Tapi kan kemarin ada discovery apa sih itu? Gue lupa deh. Iya. Bentuk. Kan udah nyampe di sana kan robotnya kan? Iya. Bentuk bangunan atau apa, struktur bangunan gitu. Lupa gue. Apa ditemuin lagi? Iya katanya. Waduh. Pernah ada air katanya sih. Iya pernah ada air ya benar. Kalau pernah ada air kan berarti pernah ada kehidupan. Bakal bisa ada udara. Iya. Nah, mungkin bakal bisa ada udara atau mungkin dulunya ada. Dulunya mungkin kalau ada. Dari yang tadi gue bacain gitu ya mungkin ya dulunya ada yang situ tapi mereka udah mencar kemana tahu. Atau ya itu kena meteor kayak di sini. Katastrofi langsung kabur. Iya. Ya bisa juga. Kayak Earth tahun 65 juta tahun yang lalu ya. Iya. Itu anjir nih buku menurut gue ya nggak tahu gue juga itu nggak ada sumbernya sih dia bilang itu ya. Cuma apa ya? Ada satu lagi yang gue lumayan membuat gue berpikir tentang
extraterrestrial atau UFO gitu. Gue nonton dokumenter di YouTube kalau nggak salah. Ada orang yang ya biasalah yang ngaku-ngaku dia diculik sama alien, terus dia ceritain pengalamannya dia. Itu ada filmnya kan ya, Mila Jovovich? Iya. Gue lupa judulnya apa. Iya, terus dari beberapa video orang yang diinterview yang kelihatan genuine dia nih, yang satu ini, yang lainnya tuh kayak lu klise banget gitu loh, kayak ini kayaknya rekayasa fake nih. Hoax gitu. Karena ada statement yang dia begitu ditanyakan ulang dia jawabnya beda gitu, kayak ini mah udah ngibul gitu. Tapi ada satu bapak ini nih, dia bisa menceritakan dengan baik gitu loh, dan bahasanya dia tuh sangat bagus dalam menuturkan, entah mungkin dia udah master banget gitu, hafal banget dengan ceritanya dia, atau dia mengalami itu sendiri. Karena ketika gue ngedengerin ceritanya dia itu kayak dia bener-bener kelihatan nggak mengarang gitu loh. Kayak dari penjabarannya. Kalau ditanya misalkan gimana sih gini, dia jawabnya kayak iya jadi waktu itu tuh kejadian tuh kayak gini. Gue lagi di mobil sama bapak gue di jalan, terus tiba-tiba di depan tuh dia ngeliat ada UFO terparkir. Berhentilah dia sama bapaknya kan. Terus, ya pokoknya dia ceritanya flow-nya kayak nggak mikir dan apa ya, meyakinkan banget gitu. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam UFO-nya, diceritain kalau apa sih UFO-nya tuh seperti apa, aliennya seperti apa yang dilakukan gitu. Itu semuanya tuh kayak nggak dilebih-lebihin gitu loh, nggak lebay kayak gue di dalam ngeliat advanced technology terus gue diiris-iris apalah gitu, gue di brainwash. Enggak, dia cuma masuk ke dalam terus ngobrol sama aliennya yang kayak kalem doang gitu, tenang ya Pak, kita tuh cuma pengen ngambil sampel, kita pengen tahu makhluk di sini tuh seperti apa manusianya, terus gitu, emang buat apa ya, ada kemungkinan kita bakal hidup berdampingan, dia bilang gitu di sini, jadi kita perlu tahu nih apakah ada hal-hal yang membahayakan untuk kita atau tidak. Terus dia sharing ilmunya juga kayak di planet kalian tuh seperti apa kondisinya, dia bisa ceritain. Terus kenapa kalian kesini, itu semua diceritain dengan baik sampai akhirnya pas dia mau cabut tuh gue kenapa gue inget banget, karena dia punya pertanyaan yang sangat penting kepada si alien itu, kayak saking advance-nya nih. Gue jadi penasaran satu hal, kan biasa kan kayak orang-orang yang ngaku-ngaku alien gitu pengen nanyanya ya seputar masa depan lah, apalah gitu. Kalau ini enggak, dia nanya seputar agama. Dia bilang, gue ada pertanyaan nih, menurut kalian agama mana yang paling benar gitu. Anjir. Gila nggak? Maksud gue orangnya nanya, anjing nih orang pinter banget gitu. Itu kan pertanyaan yang kayak menjawab segalanya gitu. Terus si aliennya bilang nggak ada yang paling benar, nggak ada, itu tergantung kalian aja. Di aliennya jawabnya kayak gitu, maksudnya kayak anjing banget, diplomatis sekali gitu. Maksud gue level pembicaraan si orang itu segitunya gitu, se-intelligent itu. Jadi membuat gue berpikir kayak ini orang beneran diculik sama alien nih, kayak bukan diculik sih, kayak nggak sengaja ketemu nih. Terus ya encounter. Iya, gila. Terus gue langsung mikir ngapain ya tuh alien, kenapa cuma orang-orang tertentu doang yang bisa ngelihat gitu, kenapa dia yang ketemu, terus kayak what's next abis itu gitu. Apakah dia si alien itu akhirnya di sini menetap gitu, atau gimana, yang katanya dia mau hidup berdampingan kan, kayak wah anjir nih gimana ya. Itu menarik tuh. Gue lupa tuh di YouTube tuh namanya apa itu kan, kalau blending itu kan kita nggak tahu. Jadi menjelaskan bentuknya seperti manusia biasa atau gimana? Enggak, beda, tapi nggak aneh, maksudnya kayak kalau dilihat itu beda, pasti beda. Terus kayak dari skinnya beda, kulitnya beda, dia ngerasain tekstur kulitnya tuh berbeda. Gue lupa dia ngejelasinnya. Pokoknya kayak mungkin kayak ini kali ya, kalau di Star Trek Klingon gitu kan, cuman beda gitu ya. Ya kayak gitu, yang nggak aneh-aneh kayak palanya lonjong apalah gitu, enggak.
kayak gitu. Cuma dia emang ngelihat di dalam pesawatnya itu banyak teknologi yang dia belum pernah tahu, dan dia di situ tuh cuma duduk, dibilang buka semua baju, terus dibilang kayak udah tunggu ya sebentar ya gitu. Terus udah, habis itu udah kita udah selesai kok Pak, gini. Ini kayak lu datang ke rumah sakit gitu loh. Kayak Pak masuk gini. Jadi tidak mengancam sama sekali. Gila sih. Itu cukup apa ya? Gue pengen nonton lagi rasanya karena lumayan menarik sih omongan-omongannya tuh. Apa sih ini judulnya? Gue lupa karena itu udah lama banget. Interview with Nah ini juga ada sini ada ini juga nih. Bulan Juli 1957 di Istana Topkapi di Istanbul menemukan peta-peta kuno yang dimiliki Kapten Rais Barbie yang menjadi panglima armada Ottoman tahun 1550 yang dibunuh oleh Sultan Salim II. Nah, pokoknya di peta ini itu tuh udah nunjukin peta daerah Amerika Utara, terus ada benua es, peta Cina dengan tulisan tangan, terus peta ini sangat rinci dan patokan perjalanan dan dipakai katanya sih buat peta pelaut Portugal dan Christopher Columbus. Peta ini para pelaut Portugal ya dari Columbus, dan itu detail, ini ada gambarnya gitu, dan ya kalau kita tanya lagi gimana caranya gitu, orang pada zaman itu bisa ngambil sedetail itu kalau bukan dari atas langit gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan juga, gimana caranya dari atas langit. Anyway, ini sepertinya pembicaraan alien harus dikelarkan nih. Kalau enggak nih kita makin larut ntar nih. Makin larut nih. Ini pembahasan yang sampai kapanpun nggak akan tahu jawabannya sebelum nggak akan kita nggak bisa selesai. Tapi menjadi menarik sih menjadi pembicaraan ini sih. Jadi ya memang begitu adanya ya. Kita masih sampai saat ini masih belum tahu jawabannya gitu. Iya. Yang mungkin ya, even kita tahu jawabannya itu nggak akan berubah apa-apa ya. Ya nggak sih? Nah, it doesn't change anything, betul. It doesn't change anything. Terima nasib aja. Nih kalau kelihatan ya, petanya tuh begini. Anjir. Gue salah lihat. Oh, ya. Di tahun itu kan gimana caranya ngambil kayak gini, kayak peta ngambil dari citra satelit coy. Iya. Iya juga ya. Dari atas. Gokil. Tapi emang masalah apa UFO, terus makhluk terestrial, kehidupan di planet lain itu akan menjadi sebuah misteri yang cukup menarik untuk dibicarakan sampai kapanpun gitu. Betul. Ya sih. Betul, exactly. Ya nggak sih, gila. Dan itu nggak bakal habisnya dan bakal seru banget sih. Iya, mungkin kalau semua orang udah punya akses untuk keluar angkasa dengan mudah, ya we never know gitu. We never know, betul. Bisa juga kitanya malah ini ya, kitanya yang mengunjungi. Iya, kitanya yang jadi alien ya. Jadi kita tuh sebenarnya migrasinya bukan ke planet lain tapi ke masa lalu, Sob. Zaman dunia masih sepi. Iya, mungkin kenapa kita pengen pergi ke langit karena naturalnya kita ingin pulang kampung mungkin. Bisa jadi. Benar. Aduh, ya kayaknya harus diakhiri ya. Kalau enggak bisa kemana-mana ini melenceng. Ini coba ini aja ya seru-seruan aja ya. Jangan terlalu ditanggapin serius. Jangan dianggap serius. Ini hanyalah kayak biar-biarnya aja sih. Hantu lah gitu. Kebetulan kita lagi ya beda-beda tipis lah sama omongan-omongan apa. Ini ya podcast yang membahas hantu-hantuan ya. Aduh, ya wes, kalau begitu kita pamit dulu. Saya undur diri. Rudi Wicaksono di sini. Saya Dedit Wirawanda. Saya Mamang Widit.
Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye.